Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah CGSI Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, saya Randy dari eh, tim digital CGSI yang pada siang hari ini akan membawakan materi tentang structured warrant atau warrant terstruktur, di mana struktur warrant merupakan produk turunan dari saham. Ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang belum memahami apa itu warrant terstruktur atau struktur warrant, itu nanti kita akan bahas, kita akan kupas tuntas di sesi yang pertama dengan saya, Randy, dari tim digital, dan nanti di sesi yang kedua akan dibawakan oleh Mas Wisnu, ya. Mas Wisnu nanti akan membawakan tentang aplikasi CGSI, yaitu CGSI iTrade. Nah, saya izin untuk share screen dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk share screen. Oke. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Saya akan mulai. Oke, materi yang saya akan bawakan adalah tentang warrant terstruktur atau structured warrant. Ini merupakan salah satu bisa dibilang produk baru juga, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin sudah diluncurkan itu dimulai di tahun lalu ya, dan persiapannya itu sudah mulai dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Belum banyak anggota bursa AB atau broker yang menjadi apa namanya penerbit istilahnya atau liquidity provider. uh, tetapi CGSI merupakan salah satunya ya. Jadi kalau nggak salah itu CGSI nomor 3 atau nomor 4 broker yang menerbitkan warrant terstruktur. Oke, oke, kita mulai. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa aja yang akan saya bahas pada kesempatan siang hari ini? Yang pertama nanti kita akan bahas tentang pengertian atau definisi dari warrant terstruktur. Kemudian spesifikasinya seperti apa, apakah berbeda dengan saham. Kemudian mengapa kita memilih warrant terstruktur. Lalu tips investasi atau mungkin nggak investasi ya, tapi saya akan lebih menyebutnya trading ya. Tips trading warrant terstruktur, kemudian simulasi perdagangannya, dan juga nanti mungkin ada promo atau eh, apa namanya program-program yang bisa kita bahas di akhir nanti. Nah, sekarang definisi dulu apa sih warrant terstruktur itu? Ya, jadi warrant terstruktur itu adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Dalam hal ini adalah si broker atau si AB anggota bursa, yang di mana efek tersebut memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Ya, jadi nanti warrant terstruktur ini actionnya adalah bisa kita buy di awal atau kita bisa sell di awal. Ya, sell di awal itu kita kenal dengan istilahnya short sell. Ya, kemudian exercise warrant terstruktur ini dilakukan secara otomatis ketika in the money. Jadi nanti akan ada banyak istilah-istilah mungkin yang baru di telinga Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti ada in the money, at the money, out of the money. Itu akan saya jelaskan di slide nanti. Nah, ini kita akan sambil belajar juga istilah-istilah baru yang ada di warrant terstruktur. Nah, apabila nanti posisinya in the money, maka pada saat jatuh tempo, ya, jadi nanti warrant terstruktur ini ada jangka waktunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak selamanya seperti saham, tetapi akan ada jangka waktunya. Nanti akan diselesaikan secara tunai atau cash settlement. Nah, ini yang tadi saya bilang antara beli atau jual terlebih dahulu. Jadi ada yang namanya put warrant dan call warrant. Untuk saat ini yang ada di Indonesia, yang diterapkan di Indonesia adalah call warrant, di mana hak untuk membeli. Jadi kita harus beli dulu, nanti harganya naik, kita mau take profit, lalu atau misalnya harganya turun, kita mau cut loss, baru kita jual. Sehingga investor dapat membeli di harga exercise yang lebih murah ketika harga saham naik. Dan yang kedua pilihannya adalah put warrant, di mana itu adalah hak untuk menjual. Jadi kita jual dulu. Biasanya kalau put warrant ini adalah kita memprediksi harga sahamnya, di mana nanti akan terefleksi di harga warrant terstrukturnya itu akan turun. Ya, jadi kalau kita beli di atas, oh kita prediksi dia turun. Kita kita lihat dia prediksi, kayaknya kita lihat dari chart, dari candle dia kayaknya mau turun nih setelah ini.
ya koreksi. Oke, kita ambil action put warrant. Kita jual terlebih dahulu di harga atas, lalu ternyata pas turun kita langsung buyback di bawah. Sehingga kita tetap mendapatkan spreadnya. Ya, itu put warrant. Tetapi untuk saat ini yang diberlakukan di Indonesia oleh IDX, oleh Bursa Efek Indonesia adalah call warrant. Ya. Lalu perbandingannya bagaimana antara saham, warrant, dan warrant terstruktur? Ya, jadi kan sebenarnya dari saham itu ada warrantnya biasanya kalau IPO, ya. Tapi kalau warrant terstruktur itu beda lagi, ya. Nah, ini perbedaannya. Kita lihat di sini kalau saham itu penerbitnya siapa? Si emiten, perusahaan tercatat. Kemudian underlyingnya adalah bisnis si perusahaan tercatat tersebut, ya. Maksudnya misalnya Bank BCA, berarti underlyingnya apa ya? Bisnis banknya. Terus misalnya Indofood. Underlyingnya apa berarti? Ya, bisnis produksi makanannya, Indominya, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian penyelesaian jatuh temponya, ya, saham kalau misalnya mau buy T+2, sell T+2. Ya, kemudian strateginya ya beli dulu, ya, beli dulu, ya, atau call karena kita tidak mengenal short sell untuk sahamnya di market Indonesia. Kemudian potensi keuntungannya bagaimana untuk saham? Pastinya ada capital gain, harga saham naik. Kemudian juga saham bisa membagikan dividen. Ya, dividen sebanyak setahun sekali atau setahun dua kali. Nah, kodenya ya biasa, contohnya misalnya BBCA gitu ya, atau BBRI. Kemudian kalau warrantnya bagaimana? Nah, warrant ini biasanya kan diterbitkan pada saat IPO sebagai sweetener atau pemanis, ya, sehingga memancing orang untuk ikut IPO-nya. Ya, nanti dengan warrant tersebut kita bisa tebus untuk mendapatkan saham dengan harga yang lebih murah. Ya, karena biasanya kan pas habis IPO harga sahamnya naik, warrantnya nanti tebusnya di bawah harga sahamnya. Nah, penerbitnya siapa kalau warrant? Perusahaan tercatat. Underlyingnya ya saham perusahaan tercatat berarti. Ya. Kemudian penyelesaian jatuh temponya investor harus melakukan pembayaran untuk mendapatkan saham baru si penerbit. Biasanya kan warrant tuh setahun atau 2 tahun, ya bisa ditebus. Ya. Strateginya sama, dia harus long, ya harus beli dulu. Ya. Kalau mau tradingin warrant, Bapak Ibu juga bisa ya, nggak hanya sahamnya aja. Potensi keuntungan, nah itu karena bisa ditradingin, kita bisa dapat capital gain. Contoh kodenya biasanya BBCA atau BBRI strip W warrant. Ya, biasanya itu di saham-saham IPO. Nah, kalau warrant terstruktur dia beda lagi. Penerbitnya itu bukan si emiten, tapi penerbitnya adalah si broker, anggota bursa, si sekuritas. Kemudian underlyingnya apa? Underlyingnya yang jadi jaminannya adalah yang jadi kolateralnya adalah si sahamnya, saham yang dipilih oleh penerbit. Kemudian penyelesaian jatuh temponya jika posisi untung, investor akan mendapatkan selisih tadi in the money. Strateginya bisa tadi call, bisa put, tapi put belum diterapkan di market Indonesia. Potensi keuntungannya capital gain sama harganya naik dan turun. Kemudian ini harga pelaksanaan saat jatuh tempo. Tadi in the money, out of the money atau at the money. Kemudian untuk kodenya dia berbeda sedikit ya. Saya akan bahas di yang selanjutnya. Nah, kodenya akan seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian search tuh di order book ada kan ya yang panjang begini. Nah, itu adalah struktur warrant. Contoh nih kode underlyingnya BBCA itu 4 kotak atau 4 huruf di awal itu pasti kode sahamnya. Kemudian ini kode penerbitnya yang ke 5 dan ke-6. Kalau kita CGS itu kode brokernya adalah YU. Nah ini C atau P, ya call atau put. Kalau untuk saat ini masih C semua ya. Lalu ini ada X, ini X adalah bulan jatuh temponya, bulan expirednya. Ya, ini kodenya unik ya, nggak dimulai dari A ya, tapi dari F. Ya, ini bursa yang eh, menentukan. Kemudian tahun jatuh temponya itu biasanya kayak ini 2024 di belakangnya 4. Kalau 2025 belakang itu nanti 5. Kemudian di terakhirnya ada kode unik A sampai Z itu juga nanti yang menentukan adalah penerbit dan bursa efek. Perdagangan warrant terstruktur itu auto reject-nya ada ya, tapi ini auto reject atas. Harga warrant terstruktur tidak bisa lebih tinggi dibanding harga sahamnya, underlying. Harga minimumnya Rp1, maksimum price movement atau maksimal perubahan belum ada. Waktu perdagangan sama dengan jam perdagangan saham. Nah, ini
apa namanya terminologi ya. Ini jenis tadi ya call put sudah tahu, kemudian saham acuannya, underlyingnya adalah sahamnya, ya saham acuannya. Nah rasio, nah ini rasio ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jatuh tempo, ya tanggal jatuh tempo warna terstruktur tadi seperti yang saya bilang dia ada jangka waktunya, biasanya 3 bulan minimal. 3 bulan bisa, 4 bulan bisa, 6 bulan bisa. Ya. Harga pelaksanaan, nah ini harga yang dijadikan acuan membeli atau menjual saham underlying. Contoh, hak membeli saham BBCA di 9.000. Ya, harga pelaksanaan 9.000. Ya, maka 9.000 adalah harga pelaksanaan. Harga penyelesaian, harga acuan underlying pada saat penyelesaian, yakni rata-rata penutupan 5 hari terakhir. Ya, jadi nanti ada harga pelaksanaan, ada harga penyelesaian yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan harga penyelesaian adalah rata-rata closing 5 hari terakhir sebelum hari terakhir perdagangan. Nah, ini istilah tadi ya, in the money, at the money, atau out of the money. Ya, in the money itu berarti kita nanti bisa mendapatkan cash settlement ya. Kita bisa mendapatkan cash settlement. Syaratnya harga penyelesaian harus lebih besar dari harga pelaksanaan. Oke. Kemudian kalau at the money itu artinya harga penyelesaian sama dengan harga pelaksanaan. Kalau out of the money, harga penyelesaian yang lebih kecil dibanding harga pelaksanaan. Oke. Sebenarnya itu yang menjadi patokan utamanya apa sih yang membedakan in the money, at the money, atau out of the money. Kalau at the money yang di tengah itu, Bapak Ibu sekalian tidak akan mendapatkan cash settlement. Harganya sama. Apalagi kalau out of the money, harga penyelesaiannya di bawah harga pelaksanaannya. Yang bisa mendapatkan cash settlement adalah posisi in the money. Harga penyelesaian lebih besar dibanding harga pelaksanaan. Ya, oke. Jadi harga penyelesaian tuh harus lebih tinggi dibanding harga pelaksanaan, lebih tinggi dibanding dengan harga sahamnya di market. Nah, mengapa warrant terstruktur? Kelebihannya apa? Satu, underlyingnya itu saham-saham anggota IDX 30, konstituen IDX 30, udah pasti liquid. Jual beli kapan aja, Bapak Ibu sekalian, seperti layaknya jam trading saham. Dan bid offer pasti dipenuhi oleh liquidity provider, pasti diisi. Ya. Modal lebih kecil, bener. Ini modal lebih kecil. Kalau misalnya tadi, misalnya beli BBCA harganya 9 ribuan, nanti dengan structure warrant, ya, harganya itu bisa range 50 sampai 300. Nanti tergantung dengan harga pembentukan pada saat IPO. Jadi lebih murah pastinya. Nah, kelebihannya apa sih struktur warrant? Dapat harga lebih murah, nanti tapi pergerakannya bisa mengikuti saham induknya. Gitu ya. Jadi yang kita jadi patokan adalah saham induknya, pergerakannya seperti apa. Ya, apakah akan naik atau akan turun, itu yang bisa kita analisa. Yang keempat, eksekusi jatuh tempo otomatis dijamin oleh KP, pasti tidak mungkin gagal bayar. Ya, karena udah dijamin oleh KP. Nomor lima, risiko terukur. Ya, potensi keuntungan tidak terbatas. Keuntungannya apa yang bisa kita dapat? Capital gain. Ya, kalau harga SW-nya naik, ya, di mana itu akan mengikuti harga sahamnya. Jadi harga sahamnya naik nih, SW-nya juga akan ikut naik. Nah, di situ yang kita bisa cari kesempatan selain kita trading di sahamnya. Misalnya BBCA harganya 9 ribuan berat untuk kita bisa beralih kita lihat ke SW-nya. SW-nya pasti harganya lebih kecil, ratusan. Nah, itu yang kita bisa tradingin. Dia nanti gerakan naik dan turunnya akan mengikuti saham induknya. Ya, capital gain, ya cuan tadi, dan selisih harga pada saat pelaksanaan, yaitu tempo. Mengapa warren terstruktur di CGSI ya sekarang lebih khusus lagi. Kenapa warren terstruktur tadi sudah, tapi sekarang kenapa warren terstruktur tapi di CGSI? Yang pertama, rasio yang cukup rendah. Ya. Nah, rasio ini sebenarnya adalah akan menjadi pembagi Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu sekalian hold SW-nya sampai dengan maturity, sampai dengan apa namanya jatuh tempo, tetapi nanti posisinya in the money atau Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan cash. Nah, si rasio ini akan menjadi pembagi. Jadi nanti dapat uangnya berapa akan dibagi lagi. Nah, rasio di kita itu rendah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian misalnya dapat 10 juta, terus nanti rasionya misalnya 1:5.
10 juta bagi 5 itu yang akan Bapak Ibu sekalian dapatkan. Nah, rasio kita rendah kalau di luaran sana mungkin rasionya ada yang tinggi-tinggi ya 1 banding 10, berarti nanti dibagi 10, 1 banding 15 misalnya nanti dibagi 15 10 jutanya. Jadi yang kita dapatkan pada saat posisi in the money akan lebih kecil. Tapi kalau di kita rasionya cukup rendah. Harga penerbitan warrant terstruktur yang kompetitif. Jadi pada saat IPO nanti harga kita range-nya akan rendah Bapak Ibu sekalian, akan berkisar puluhan sampai dengan ratusan harganya. Ya, jadi sangat menarik. Lalu harga pelaksanaan cukup rendah dengan waktu jatuh tempo yang variatif. Ya, nanti kita waktu jatuh temponya ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi biasanya sekarang kita lebih ke 4 bulan. Ya, oke. Kemudian kita CGSI memiliki MKBD yang memadai untuk menopang produk waran terstruktur. Ya, jadi MKBD CGSI ini bisa dibilang jumbo ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Tipsnya trading ya. Tadi kan kalau di depan tips investasi waran terstruktur kayaknya kurang cocok kalau menurut saya ya. Untuk waran terstruktur ini menjadi instrumen investasi. Dia lebih cocok ke instrumen trading karena pergerakannya cukup fluktuatif yang mengikuti pergerakan dari sahamnya. Tips trading yang pertama, rasio tadi ya. Jadi rasio perbandingan Warren, jadi saham yang lebih tinggi artinya butuh semakin banyak WT untuk mendapatkan keuntungan. Rasio akan sangat mempengaruhi BEP jika trading WT sampai jatuh tempo tadi. Jadi kalau di kita rasionya kan cukup rendah, cukup kecil. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian strateginya adalah hold sampai dengan maturity, kalau bisa pilih yang rasionya kecil supaya nanti cash yang didapat dibaginya tidak banyak. Ya, misalnya di kita 1 banding 5, dapat 10 juta, 10 juta ya dibagi 5 aja. Kalau di luaran sana ada yang 1 banding 15, 1 banding 20. Begitu dibagi 20, 10 juta kan jadi kecil. Ya. Kemudian moneyness. Eh, Foreign terstruktur yang in the money lebih sensitif terhadap pergerakan harga underlying-nya. Betul. Ya, jadi kalau yang posisinya lagi in the money nih, berarti dia posisinya udah di atas dengan harga ininya, harga pelaksanaannya, itu pergerakannya akan sensitif. Lalu volatility. Nah, itu dia harganya fluktuatif. Jadi cocok sebenarnya SW ini untuk scalper, day trader atau swing trader. Tips memilih warren terstruktur, pilih underlying pastinya. Jadi cari Bapak Ibu sekalian sahamnya itu yang kira-kira kan udah pasti IDX 30 ya. Cari yang kira-kira lagi uptrend gitu. Atau misalnya oke lah lagi turun. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa prediksi baik teknikal maupun fundamental kayaknya 3 bulan atau 4 bulan ke depan lagi dia akan naik deh. Boleh tuh dikoleksi. Kemudian tadi ya analisis kemungkinan tren. Pilih spesifikasinya, apakah yang berapa bulan, rasionya berapa, itu harus tahu ya. Beli dan jual sesuai market view dan strategi, pastinya. Makanya Bapak Ibu sekalian harus bisa analisa dulu tuh, fundamental, technical, mikro, makro, market, ya. Karena memang pergerakan Warren terstruktur ngikutin sahamnya. Ini informasi-informasi yang Bapak Ibu sekalian bisa cari, dapatkan tentang Warren terstruktur, ada di prospektusnya, pasti. Nanti kalau kita terbitin, Bapak Ibu sekalian harus baca tuh prospektus, term sheet, sama keterbukaan informasi. Nah, tadi kita bahas manis-manisnya aja nih. Sekarang juga ada pahitnya nih, ya rugi kalau harganya turun. Ya, risiko warren terstruktur, risiko pasar pasti. Kalau harga sahamnya turun, si SW pasti ikut turun. Risiko likuiditas, potensi kurangnya likuiditas saat transaksi. Tapi kita sebagai liquidity provider sudah menjamin bahwa kita mampu ya untuk menjaga likuiditas. Risiko underlying yaitu tadi sahamnya kalau disuspend itu juga, tapi IDX 30 kayaknya agak aneh gitu ya, agak agak janggal kalau di suspend ya. Penurunan nilai, ya pasti ya kalau out of the money pasti itu dia nilainya turun. Nah, ini apa nih? Mekanisme ya. Jadi kalau perdagangannya mau berakhir tuh contohnya 31 itu perdagangan terakhir, nanti berapa hari kemudian itu perdagangan terakhir di pasar tunai. Oh, T+2. Ya, jadi kan 31 ini perdagangan terakhir. 1, 2 itu adalah perdagangan terakhir di pasar tunai, masih bisa tapi di tunai ya. Agak jarang. Kemudian tanggal 5 ini adalah jatuh tempo. Nah, T+3 dari tanggal 5, 1, 2, 3 itu adalah cash settlement. Kalau posisinya in the money. Kita akan dapat uang tadi ya, selisihnya. Akan langsung ditransfer ke RDN. Nah, kalau ini simulasi IPO, pasar perdana. Misalnya nasabah beli 100 lot.
harga IPO si SW-nya 250, ya udah si nasabah ngeluarin 2.500.000. Sesimpel itu. Atau belinya misalnya 1.000 lot, karena harganya 250 berarti dia setor ke RDN 25 juta. Ya, ini contohnya nerbitin BBCA kalau nggak salah. Harga sahamnya di market 9.600, exercise price 10.950. Nah, ini dia. Kalau kita harga sahamnya bisa nih ya, harga sahamnya prediksinya bisa melebihi 10.950, itu kita bisa posisi in the money. Jadi exercise price ini yang harus dilewati oleh harga saham kalau kita mau hold sampai dengan maturity. Ya. Nah, ini contoh soalnya masih nyambung nih. Ternyata harga BBCA naik jadi 11.500. Harga SW-nya dari sebelumnya 250 naik jadi 650 ceritanya gitu ya. Berapa cuannya? Nah, ini contohnya. Dia waktu beli berapa? 100 lot kali 250. Ya. Kemudian ternyata naik. Ya udah 100 lot kali 650. 6.500.000 ya, dikurangin 2.500.000. Berapa? 4 juta yang dia dapat. Sesimpel itu. Kalau ini trading ya. Ya. Contohnya dia beli di 250 pas IPO harganya naik terus SW-nya jadi 650. Cuannya 4 juta. Ya. Bayangin dia bisa beli BBCA. Ya. BBCA YU CX4A ya, tapi warren terstrukturnya ya turunannya. Kemudian ini adalah kalau dia hold sampai jatuh tempo, tetapi harga sahamnya turun terus. Nah, ini yang bahaya, karena dia akan mendekati nol, harganya minimal jadi satu. Ya, dan tadi harga minimal dari SW satu. Jadi ini bisa turun terus, karena ada yang namanya time value. Ya, semakin mendekati jatuh tempo, maka time value warren terstruktur akan mendekati nol. Namun, time value ini tidak akan relevan jika harga underlying-nya naik melebihi exercise price. Tadi ya, kalau harga itunya melebihi harga exercise-nya, dia nggak akan turun menjadi nol. Nah, sekarang perbandingan antara kita trading warren terstruktur dengan saham. Secara nominal mungkin yang saham lebih tinggi nih ya, 19 juta cuannya. Tapi secara gain kita lihat 160%. Ini kalau kita bandingin beli BBCA di 9.600 100 lot, kemudian dia naik ke 11.500. Dari 9.600 naik ke 11.500. Ya, cuannya adalah 19 juta rupiah. Kalau secara persentase 19,79%. Bagaimana dengan SW, warren terstruktur? Belinya di harga 250, 100 lot ya. Ngabisin modal 2.500.000. Naik ke 650. Tadi, yang 4 juta tadi. Tapi secara persentase 160%. Bapak sekalian. Bayangkan 160% ini kalau kita memakai modal yang lebih tinggi. Kalau ini kan cuma pakai modal 2.500.000. Bagaimana let's say misalnya pakai 5 juta, 10 juta, tapi naik ke 650 dari 250. Nah, akan lebih menguntungkan. Nah, ini kalau in the money. Ya. Posisinya kalau in the money, contohnya harga saham BBCA-nya 11.500 naik. Exercise price-nya kan tadi ditentuin 10.950. Nah, ini in the money nih. Kalau Bapak Ibu sekalian nggak trading tapi di hold sampai maturity, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan keuntungan nih 11.500 dikurang 10.950, 550 dikali dengan 100 lot. Nah, itu yang cash yang bisa masuk ke kantong Bapak Ibu sekalian ke RDN. Tapi menurut saya itu masih eh jangan lupa dibagi 5 rasio. Nah, itu dia. Masih dibagi 5, nggak 550 kali 100 aja tapi dibagi rasio. Ini dia. Karena ada rasio kayaknya lebih menguntungkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk trading aja dibanding hold SW sampai maturity. Nah, ini kalau at the money kalau sama ya. Nih, harga saham BBCA-nya 10.90, harga exercise-nya 10.950. Itu juga nggak dapat apa-apa. Nol. Ya. Lebih parah lagi kalau out of the money. Sorry, out of the money. Harga sahamnya 10.500, exercise-nya 10.950 lebih tinggi. Itu juga nggak dapat apa-apa. Alias kosong, hangus. Ya, modal Bapak Ibu nggak balik. Ya, benar-benar hangus. Jadi lebih baik Bapak Ibu sekalian daripada beresiko hold sampai maturity untuk in the money, lebih baik Bapak Ibu sekalian tradingin. Nah, ini adalah SW kita yang udah terbit dulu di seri awal. Ini yang seri kedua. Dan ini seri yang ketiga. Ya, kita pasti nerbitin yang bagus-bagus kita pilihin ya.
Nah, ini performance-nya ya kita nggak bisa, kita performance ya akan mengikuti sahamnya. Tapi yang menarik adalah kita lihat Bapak Ibu, pergerakannya adalah seirama, searah, membayangi dari pergerakan saham induknya. Itu dia. Jadi tetap harus balik prediksi saham induknya. Nah, ini adalah penerbitan waran terstruktur kita yang keempat. Sudah dimulai dari hari ini, Bapak Ibu sekalian, sampai dengan 15 November. Nanti penjatahan 18-19 November. Kita distribute ke akun Bapak Ibu sekalian 20 November. Listing di 21 November. Ya, jadi ini 4 bulan ya masa berlakunya. Ada Antam, BBCA, BMRI, MDKA, PTBA, dan Telkom. Bapak Ibu sekalian bisa scan QR code ini untuk unduh form pemesanan. Nah, ini dia, form pemesanannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian mau ikut, tinggal scan yang tadi ya, barcode ini. Atau ke website kita juga bisa. Lalu print ini, diisi, mau pesan berapa, lalu tempel meterai, jangan lupa Bapak Ibu ya. Nah, untuk informasi tentang waran terstruktur bisa mengunjungi website kita ya, itrade.cgs. Sekian materi dari saya, Bapak Ibu sekalian, tentang waran terstruktur. Now everyone can trade. Ya, maksudnya adalah sekarang Bapak Ibu sekalian kita bisa trading, mau BBCA, mau BBRI, yang harganya tinggi-tinggi, tapi kita tetap bisa mengikuti pergerakan harga sahamnya, ya, dengan cara trading waran terstrukturnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kita lanjutkan ke Mas Wisnu ya, yang akan membahas tentang CGSI iTrade. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Mas Randy. Pembahasan materinya hari ini cukup lengkap ya terkait pengenalan waras terstruktur dan mengingat kita juga saat ini sudah launching produk keempat dari waras terstruktur. Silahkan untuk misalnya ingin melakukan atau mendapatkan IPO atau mendapatkan waras terstruktur yang saat ini sedang mau live gitu ya. Silakan untuk mengunduh formnya di scan barcode tadi ya dan tentunya masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan saham BBCA yang premium gitu ya atau lain sebagainya tetapi bisa mendapatkan harga yang cenderung lebih murah. Oke, tadi Mas Andi sudah menjelaskan terkait water terstruktur, mungkin kita langsung move ke iTrade gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adikumara dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia yang tentunya kita akan memaparkan terkait iTrade ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom chat atau di kolom Q&A. Dan di sini tentunya saya akan menampilkan dari website kita ya. Jadi sebelum Bapak Ibu login gitu ya, tentunya perlu melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu. Nanti akan diproses dan tentunya nanti di akhir akan mendapatkan user ID, password beserta PIN untuk akses atau login melalui CGS iTrade seperti itu. Nah, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas versi website. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau misalnya ingin diskusi, monggo bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A atau di kolom chat. Oke, nah di sini ini adalah tampilan loginnya untuk versi website. Yang pertama ada user ID beserta password. Oke, kita masuk di sini. Nah, di sini menampilkan MarketWatch itu menampilkan semua order book ya. Jadi di sini memang agak sedikit terbatas karena 4 order book gitu ya. Jadi kami melihat ini sangat cukup ya untuk misalnya untuk melakukan trading untuk beberapa saham dan tentunya di sini kita akan membahas dari fitur-fiturnya ya. Jadi pertama di sini ada buying power atau limit gitu ya. Lalu ada portfolio value. Jadi kalau misalnya di sini mempunyai aset dalam bentuk saham, maka sistem akan mengakumulasi. Jadi tidak perlu menghitung manual kira-kira aset saya itu berapa sih seperti itu. Dan di sini sudah ter-average ya. Tentunya dari modal kita sudah ditambahkan dari profit ataupun dari loss kita. Next, selanjutnya sini ada unrealized gain atau loss. Ini adalah akumulasi keseluruhan gitu ya, atau keseluruhan keuntungan kita atau kerugian kita yang sudah ter-average tentunya. Dan lalu di sini kita ada 4 order book ya yang kita bisa melakukan trading, buy ataupun sell. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat cukup banyak ya untuk angka-angka yang ditampilkan. Mungkin kami akan jelaskan. Yang pertama di sini sebagai contoh adalah saham bumi ya. Kita lihat di sini, wah ini kenaikannya cukup signifikan nih, 12% gitu ya. Lalu di sini adalah harga last trade-nya. Ini ada base bid ataupun base offer. Kita cenderung lihat di sini sama.
Lalu di sini ada harga pembuka, jadi bumi tadi dibuka market jam 9 gitu ya di harga 128 dan kita lihat di sini harga udah 143 dan di sini sudah menyentuh harga tertingginya dan tadi mungkin sempat turun ya atau harga terendahnya di harga 127 dan ini adalah preview close yaitu adalah harga penutupan bumi Jumat kemarin seperti itu. Lalu di sini ada lot ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham, itu adalah minimum adalah satu lot. Berarti satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya di sini antriannya cukup banyak gitu ya, ada 324.888, berarti kalau misalnya kita pecah itu dikalikan dengan 100 lembar seperti itu. Lalu yang cenderung kita lihat di sini adalah di sini ada garis yang lebih tebal dibandingkan garis yang lain adalah untuk melihat si investor bahwasannya ini adalah antrian lot terbesar atau terbanyak dari bid ataupun offer seperti itu. Nah, contohnya seperti Unilever ini ya, ya sudah hilang sebentar ya. Kita cari yang mungkin cenderung lebih tebal ya. Coba. Nah, seperti BBRI kita lihat di sini ada antrian terbesar gitu ya. Nah, di sini ada lotnya, lalu ada harganya. Jadi ini adalah antrian lot terbesar gitu ya. Nah, mungkin saya akan menjelaskan satu informasi bahwasannya kalau di CGSI Trade atau CGS Internasional itu tidak ada minimum deposit ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan top up berapapun. Jadi untuk minimum deposit kita tidak ada dan kita juga tidak ada biaya bulanan. Misalnya Bapak Ibu melakukan deposit sebesar 10 juta gitu ya. Jadi tidak ada biaya bulanan yang dikenakan seperti itu. Jadi kita hanya dikenakan untuk fee transaksi beli ataupun jual gitu ya. Ya masing-masing kalau fee transaksi buy itu sekitar 0,1815% dan fee jual di 0,2815% seperti itu. Nah, next selanjutnya di sini running trade ya. Nah, kalau running trade ini tentunya kejadian transaksi gitu ya yang sudah match. Jadi kita bisa lihat di sini per menitnya atau per detiknya mana aja saham yang sudah ready atau sorry sudah match transaksinya. Kita lihat di sini ada jamnya atau ada waktunya, lalu ada price, lalu ada lot dan actionnya buy ataupun sell seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini juga ada all stock. Nah, Ostok ini kita bisa melihat sebenarnya kurang lebih mirip dengan order book, tapi informasinya cenderung lebih banyak ya, karena kita juga menampilkan cash map untuk melihat net buy ataupun net sell dari suatu saham seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada saham BABY, itu adalah semakin banyak yang melakukan pembelian, maka persentasenya juga semakin tinggi seperti itu. Next, selanjutnya di sini ada global market summary. Kita juga bisa melihat harga indeks di luar ataupun currency dan commodities ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek, nggak perlu jauh-jauh searching di Google dan lain sebagainya. Dalam satu iTrade pun sudah tersedia untuk melihat indeks yang di luar ataupun harga currency ataupun commodities. Next, selanjutnya di sini juga ada performance heat map. Jadi kalau misalnya saham itu memang berbagi dengan beberapa sektor tentunya ya. Jadi kita lihat kayak sektor keuangan, ada BBRI, BBCA, BMRI gitu ya. Lalu ada energi, kita lihat di sini ada bumi dan lain sebagainya. Ini dibagi dengan beberapa sektor seperti itu. Dan kita untuk mengecek heat map itu bisa melihat dari performance mereka dalam hari ini. Di sini ada market cap, lalu volume, ataupun frekuensi seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat yang paling terbesar dari setiap sektornya. Oke, nah selanjutnya di sini kita ada di menu trade. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham, bisa dilakukan di menu trade tersebut seperti itu. Nah, di sini kita lihat di sini ada new order. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pembelian, kita bisa menginput harganya di sini. Misalnya saat ini bumi di harga 145, saya mau nginput di harga 141 dengan minimum itu adalah satu lot dan ada dua tipe di sini kita bisa memilih market atau limit. Nah, yang saya gunakan saat ini adalah limit. Jadi kita masih bisa menginput harganya di harga berapa. Nah, kalau market itu adalah harga market saham bumi. Ya, kalau kita lihat di sini harganya di harga 145 atau di harga 146 gitu ya. Jadi kita bisa memilih kita tidak bisa memilih harganya kalau kita memilih order tipenya limit. Lalu di sini ada good deal, jadi ada day, ada session. Jadi kalau misalnya order kita mau dijaga satu hari dan kondisinya masih open gitu ya, itu masih bisa dijaga dan itu adalah pilihannya good deal adalah day. Tapi kalau session, tentunya kalau misalnya kita input di
sesi pertama gitu ya, nanti akan expired ketika sesi kedua dengan kondisinya status kita adalah open seperti itu. Nah, kita coba order di sini, kita klik buy di sini, dan nanti ada memasukkan PIN ya. Nah, PIN itu hanya dilakukan satu kali saja, jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput berkali-kali ketika sudah login di iTrade ya gitu ya. Dan kalau misal logout login, maka harus dilakukan penginputan PIN kembali seperti itu. Nah, di sini kita konfirmasi order, status kita adalah open. Nah, mengingat status kita masih open, kita masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan harga. Misalnya tadi kita input di harga 141, kita rubah misalnya lebih tinggi, misalnya di harga 144. Ini namanya adalah amend order. Nah, kita rubah menjadi open. Nah, kalau misalnya kita mau cancel transaksi kita, kita bisa withdraw transaksi kita menjadi withdraw ya. Jadi di sini statusnya menjadi berubah menjadi withdraw. Oke, lalu selanjutnya di sini ada portofolio. Jadi kita lihat di sini eh, ada beberapa, sebentar ya. Ini ada beberapa saham yang kita miliki, maka kita lihat juga di sini ada gain atau loss dalam bentuk value. Di sini ada bentuk persentasenya. Jadi ini ada modal kita, cost-nya. Kita modal di harga 443 dan di sini ada market value, maka sudah terhitung dengan keuntungan kita atau kerugian kita. Maka kalau kita lihat di sini adalah cenderung untung ya dari secara keseluruhan yang kita punya. Maka total market value-nya di harga 485. Nah, bagaimana untuk melihat dana kita yang ada di RDN? Nah, mungkin saya akan bahas satu-satu sebenarnya di account summary ini. Yang pertama adalah limit. Ini adalah fasilitas dari sekuritas untuk Bapak Ibu ketika ingin melakukan pembelian saham, tetapi dananya tidak mencukupi atau dananya kurang ya ketika ingin melakukan pembelian saham seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini current balance kita atau dana cash yang tersedia di sini adalah 95.000. Misalnya total pembeliannya adalah sekitar 200.000, maka kurang lebih ada sekitar 100 sekian gitu ya untuk melakukan pembelian saham, maka limit ini bisa digunakan seperti itu. Tetapi limit tersebut tidak bisa digunakan sepenuhnya karena kita juga harus melihat saham-saham apa yang kita beli, apakah termasuk saham yang berisiko atau tidak berisiko. Nah, untuk mengukur itu adalah nanti ada namanya haircut. Nanti biasanya tim sales kami akan memberitahukan Bapak Ibu mana saham-saham yang cenderung berisiko dan mana yang bisa dioptimalkan gitu ya tanpa harus adanya haircut seperti itu. Next, selanjutnya sini ada market value. Ini adalah sama dengan portfolio value ya. Jadi dia akan bergerak secara naik atau turun dari keuntungan atau kerugian kita. Nah, di sini lalu selanjutnya di sini ada total aset. Ini adalah akumulasi dari current balance dengan market value. Maka total aset kita di sini adalah sekitar 580. Nah, selanjutnya di sini ada current balance dan available balance. Bedanya adalah kalau current balance kita melakukan pembelian saham gitu ya, maka dananya akan langsung terupdate otomatis. Nah, kalau available balance itu harus menunggu T+2 terlebih dahulu, menunggu settlement date. Jadi penyelesaian transaksi di bursa itu adalah di T+2. Contoh, misalnya kita transaksi hari ini, maka penyelesaian transaksinya itu adalah di hari Rabu, seperti itu. Next, selanjutnya di sini adalah kredit limit. Ini adalah bukan dana pinjaman untuk melakukan transaksi, maka ini adalah batas atas ketika kita menggunakan buying power tadi, seperti itu. Maka batas maksimumnya adalah sekitar 300 juta. Next, di sini ada open sell dan open buy. Ini adalah transaksi kita yang masih open, maka nanti akan muncul value-nya atau transaksi kita. Maka kalau misalnya nanti sudah match, dia akan pindah ke sell ataupun buy. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada block amount and outstanding by orders. Nah, kalau di sini, kalau kita melakukan pembelian, maka akan value-nya juga akan muncul seperti itu. Dan kalau kita melakukan penarikan dana, maka juga akan muncul dana yang ditarikan, maka dia akan nge-lock dana kita untuk melakukan penarikan dana. Lalu next selanjutnya sini ada sell dan buy. Jadi kalau misalnya transaksi kita tadi yang open menjadi match, maka dia akan muncul value-nya dan akan menghilang di T+2 setelah penyelesaian transaksi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini ada order info. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pencarian saham sebelumnya ya, atau misalnya yang pernah kita transaksikan, sebagai contoh, saya pernah nggak ya transaksi SIDO gitu ya, dari awal tahun sampai saat ini. Coba kita bisa search di sini. Nah, di sini kita bisa search sahamnya.
Nah, di sini kita lihat saham Sido tuh ada berapa kali kita transaksi gitu ya dari awal tahun sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir untuk mengecek saham-saham yang pernah ditransaksikan, bisa ngecek di order search. Lalu order history juga sama ya, kita bisa mengecek transaksi kita. Nah, lalu selanjutnya di sini ada stock info. Jadi kalau kita lihat full quote ini menampilkan lebih perinci saham-saham yang ingin kita analisis sebenarnya. Nah, sebagai contoh di sini ada BBCA, kita bisa melihat dari DP price-nya atau B order-nya beserta chart-nya. Dan di sini juga ada running trade. Kalau kita lihat di Market Watch itu running trade dari semua saham yang ditampilkan. Tapi kalau di menu full quote ini adalah saham BBCS saja yang ditampilkan. Nah, kalau kita ingin merubah sahamnya, misalnya tadi kita pengen rubah BBRI, itu juga bisa. Jadi tinggal di search aja di sini, nanti ada BBRI yang muncul. Next, selanjutnya kita juga menampilkan company profile, jelas karena saham sudah listing di bursa, maka semuanya juga kita harus tahu sebagai calon investor dari emiten tersebut, termasuk dengan laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli saham, suatu saham, tentunya kita juga harus menganalisis dari laporan keuangannya, kira-kira performanya bagus atau tidak. Next, selanjutnya di sini ada top stock. Kita lihat di sini ada top gainers dan top losers. Jadi ini menampilkan semua saham yang sedang naik ataupun turun gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah top 10 performance hari ini yang kenaikannya cukup signifikan atau penurunannya juga cukup signifikan. Dan di sini juga ada lots ya. Jadi kita lihat, jadi kalau misalnya saham itu juga ada yang paling besar untuk aktivitas transaksi lotsnya, frekuensi ataupun dari value. Nah, di sini ada klien info. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana di RDN, itu juga bisa dilakukan secara real time. Jadi pastikan Bapak Ibu melakukan penarikan dana sebelum jam 10 ya, karena cut off time-nya jam 10. Maka kalau misalnya melakukan penarikan dana sebelum jam 10, dana yang ada di RDN akan masuk ke rekening tabungan di hari yang sama. Tapi kalau di atas jam 10, maka diprosesnya di keesokan harinya. Nah, sebagai contoh misalnya saya mau input di harga, saya menarik 20.000 gitu ya. Kita submit di sini, nanti eh, ada yes-nya, klik yes untuk konfirmasi, nanti akan muncul di withdraw history. Jadi semua transaksi yang pending ataupun approve semuanya atau cancel juga ada di withdraw history. Nah, next selanjutnya di sini juga ada menu news ya. Jadi kita menampilkan berita-berita terupdate yang mungkin Bapak Ibu ingin baca. Itu juga bisa dilakukan di menu news. Dan di sini juga ada chart ya. Jadi untuk melihat pergerakan saham yang atau menganalisis teknikal tentunya juga bisa cek di sini ya di menu chart. Dan di sini kita sudah siapkan indikator dan kalau misalnya mungkin Bapak Ibu belum memahami cara analisa teknikal, kita ada kelas khusus di CGS itu mempelajari analisa fundamental dan teknikal. Nah, kita juga bisa menggunakan dua tema nih. Jadi di sini tema gelap ataupun tema terang. Oke, itu saja untuk versi website hari ini. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita lanjut, kita akhiri ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan saya tune terus di website kita atau di Instagram kita terkait kelas edukasi yang tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti dengan bisa mendapatkan insight-insight bagaimana berinvestasi di pasar modal. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa.